Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema kita adalah taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Lau akhta'tum hatta tabalugha tayakumus sama' thumma tubtum lataballahu alaikum." Andaikan kamu berbuat dosa sehingga dosamu itu mencapai menjulang tinggi sampai ke langit, namun jika kamu bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi sahabat amalan mulia yang saya hormati, manusia tidak ada yang tidak berdosa. Manusia tidak ada yang luput dari kesalahan. Kita semua penuh dengan kesalahan dan dosa. Maka untuk menebus dosa-dosa kita itu, kita harus bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang setulus hati, dengan taubat yang semurni-murninya. Semoga Tuhanmu menghapus dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira menerima taubat seorang hambanya. Bahkan dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih gembira daripada seorang laki-laki yang pergi berkelana membawa seekor kuda. Kudanya itu membawa makanannya lengkap beberapa hari, minumannya lengkap beberapa hari, pakaiannya lengkap beberapa hari, pokoknya semua kebutuhannya beberapa hari, berminggu-minggu sudah dimasukkan dalam pelana dan dibawa oleh seekor kuda. Kemudian ia pergi berjalan menempuh padang pasir yang sangat ganas, lebih ganas daripada lautan dan hutan. Sangat luar biasa. Beberapa hari terus berjalan di tengah gurun pasir. Suatu waktu dia tertidur. Ketika ia terbangun, dia melihat kudanya hilang. Karena di atas kudanya itu ada makanannya lengkap beberapa hari, ada minumannya lengkap beberapa hari, ada pakaiannya lengkap beberapa hari. Di tengah gurun pasir yang sangat tandus itu, sejauh mata memandang padang pasir, tiba-tiba kudanya dan seluruh perbekalannya hilang. Kemudian ia pun mencari ke sana kemari sampai matahari semakin panas dan semakin menyengat. Akhirnya ia pun putus asa dan berkata kepada dirinya, alangkah lebih baiknya aku kembali ke tempatku semula, tidur sampai aku mati. Tidak ada harapan lagi. Kemana harus dicari? Sejauh mata memandang, semuanya adalah padang pasir. Akhirnya ia pun kembali ke tempatnya. Tidurlah di situ selama-lamanya, alias mati. Maka ketika ia terbangun, dia melihat kudanya dan lengkap semua perbekalannya, minumannya, makanannya, pakaiannya lengkap semua di situ. Oh, alah bahagianya orang seperti itu. Kata baginda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira menerima seorang taubat seorang hamba daripada seorang laki-laki yang tiba-tiba menemukan kembali kudanya, makanannya dan minumannya. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, Rasulullah SAW bercerita
kepada sahabat-sahabatnya dan juga kepada kita bahwa dulu sebelum Islam ada seorang laki-laki telah membunuh 99 orang. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang, tunjukkan kepada aku di mana orang alim. Maka orang-orang itu pun menunjukkan kepadanya seorang rahib. Kemudian ia menjumpai rahib itu dan berkata dan mengakui seluruh dosa-dosanya bahwa ia telah membunuh 99 orang. Dan ia pun berkata, apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Maka rahib itu pun berkata, tidak ada lagi pintu taubat kepadamu. Kemudian orang ini pun marah dan membunuh rahib itu. Maka lengkaplah sudah dia telah membunuh 100 orang. Namun niat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala belum luntur, dan terus bertanya apakah ada orang alim yang bisa menunjukinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditunjukkanlah kepadanya seorang laki-laki yang alim, dan ia pun menemuinya dan berkata dan mengakui seluruh kesalahannya bahwa ia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada pintu taubat baginya? Orang alim ini berkata, masih ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi seseorang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah ke sebuah daerah, kata orang alim ini. Di sebuah daerah yang orang-orang di daerah itu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah bersama mereka. Pergilah ke sana. Maka orang ini pun pergi ke sana. Di tengah perjalanan ia meninggal dunia. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih pendapat tentang orang ini. Malaikat rahmat berkata, dia orang baik. Dia menemui Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hatinya. Kata malaikat azab, dia tidak orang baik. Dia orang jahat. Tidak pernah sekali pun, tidak pernah sesaat pun dia berbuat baik. Maka ketika itu datanglah malaikat yang lain berkata, ukurlah jarak antara daerah yang ditinggalkannya, daerah yang akan ditujunya, mana lebih dekat. Maka diukurlah daerah yang ditinggalkannya dan daerah yang akan ditujunya. Ternyata lebih dekat sedikit ke daerah yang akan ditujunya. Maka ia pun diambil oleh malaikat rahmat. Sahabat amalan mulia yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang ingin bertaubat dan benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus memperbaiki diri kita dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila bermanfaat, mohon klik like, komen dan subscribe. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.